Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Minggu Agus. Jadi tetap ingat like and subscribe channel ini. Oke, di minggu ini kita nggak jalan-jalan, kita juga nggak mencari tempat-tempat yang ramai. Karena ingat, coronavirus itu berbahaya banget, jadi antisipasi lebih baik. Oke, minggu ini kita pergi ke daerah Tokyo. Jadi di sana kita akan adakan tes. Jadi di Kaisha di Jepang itu kalau kita harus pergi ke gemba yang besar, kita harus ada tes, kita harus punya SIM kerja itu untuk keselamatan kerja kita. Jadi tesnya adalah tentang Kosho Sagyosa Ju Meteru Mimang, yaitu tentang Kurora Shiki. Oke, ikuti terus videonya. Cek gitu. Jadi kebetulan hari ini turun salju. Jadi ya mau nggak mau tetap kita jalan untuk melakukan tes ke daerah Tokyo. Ya semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan ikuti terus video selanjutnya. Ingat like and subscribe teman-teman agar channel ini lebih baik lagi. Oke, ikuti terus. Oke. Aku pribadi sih kalau di Jepang itu emang benar-benar tertib banget kalau kita nggak ngikutin tes, belajar kayak gitu. Nah juga ya memang ada momen-momen yang lucu tentunya kalau bisa dilihat di video itu, bisa dilihat senseinya ngajar atau gurunya yang ngajar itu. Ya ada kenapa tangannya di belakang gitu, kenapa tangannya harus masuk ke pantat gitu kan, ada momen-momen yang seperti itu. Tapi memang kalau kita lagi belajar di Jepang itu emang teman-teman semua pada serius semua gitu, kayak gitu. Makanya senang banget bisa nambah wawasan tentang bagaimana cara penggunaan mesin, tentang mesin gitu. Kita di sini belajar tentang penggunaan mesin, tentang mobil juga. Tadi videonya kan udah ada, jadi mohon maaf banget karena di Jepang kondisinya emang susah banget kalau kita ngambil video, ngerekam video di gedung itu karena banyak aturan yang sebenarnya nggak boleh mengambil video seperti itu, ngerekam seperti itu gitu. Tapi kita coba untuk berusaha untuk mencuri waktu agar bisa mengambil video agar teman-teman yang pengen ke Jepang atau kerja ke Jepang itu tahu kayak gimana sih kalau kita lagi mencari SIM kerja di Jepang kayak gitu. Jadi kayak aku sendiri yang notabene nggak ahli banget dalam bahasa Jepang, dan kemudian kalau kita dikasih buku bahasa Jepang yang banyak kanjinya, dan tentunya kita nggak bisa baca, dan kita nggak mengerti apa yang dia maksud tentang bagaimana cara nantinya ada tesnya nanti, dan bagaimana penjelasan tentang mesin itu sendiri, itu nggak jelas jadinya kan gitu. Jadi solusinya adalah teman-teman bisa pakai aplikasi Google Translate itu. Video sebelumnya sudah saya rekam bahwa tes penggunaan mesin itu sangat menyenangkan banget teman-teman, dan juga saya ngerasa sangat beda jauh sih sama yang di Indonesia. Saya belum pernah sih nyoba. Cuma ketika kita lagi mencari SIM kerja di Jepang, yang teman-teman yang mungkin yang pengen ke Jepang jangan takut gitu, bahwa kita nggak bisa nyoba gitu apa aja alat-alatnya di sini. Jadi ketika kita mau
mencari SIM kerja itu kita dikasih praktek. Kemudian yang paling bagusnya itu kita sesuai dengan prosedur apa yang dipakai gitu, kayak helm, kemudian apa safety beltnya. Jadi safety belt itu kayak harness gitu kalau dibilang harness, kemudian ada nomor juga, nomor dada. Jadi seperti itu baru kita sesuai dengan prosedurnya naik ke mesinnya, kemudian berjalan kayak gitu. Nah di sana ketika kita tadi nyobain, memang itu percobaan yang ketiga. Jadi ada 3 kali percobaan dan dikasih waktu 3 jam. Nah memang pertama susah banget teman-teman, susah banget. Dan itu mesin nggak pakai, jadi nggak kayak mobil ya, setir gitu. Jadi dia pakai ayat kayak tombol gitu. Jadi susah banget kalau mau belok kiri susah, belok kanan susah. Jadi kalau kita mau belok kiri gitu, seketika dia diam saja, mesin itu nggak bisa diputar balik lagi gitu. Dia nggak mau putar balik lagi, makanya susah banget ini gitu. Tapi percobaan ketiga udah mulai bisa dan teman-teman juga. Dan sebenarnya di video itu banyak video-video yang lucu yang mungkin saya nggak bisa rekam karena itu posisinya emang instrukturnya ada di belakang dan susah sekali ngerekamnya. Kita nggak harus mencari momen yang pas buat ngerekam. Jadi nggak semua kegiatan kita yang tadi yang di kelas itu bisa saya rekam, dan juga kegiatan yang apa di kelas itu kayak tempatnya, ruangannya kita nggak bisa rekam semuanya karena keterbatasan waktu. Karena ketika kita belajar di Jepang itu 1 hari, belajarnya 1 hari, dan itu pun kita dibatasin waktunya 10 menit untuk istirahat. Jadi kayak sampai jam 9:15 sampai jam 10.25 kayak gitu. Jadi ada 10 menit jeda untuk istirahatnya gitu. Jadi istirahat makan siang pun cuma 45 menit gitu. Nah itu pengalamannya sangat-sangat saya senang banget. Sampai di Jepang ini saya udah 2 tahun saya dapat SIM, mencari kayak gitu lah, tes kayak gitu. Jadi senang banget, ada keseruannya. Jadi lihat aja video-videonya, itu banyak yang seru juga sih gitu. Jadi teman-teman yang ikut tes enjoy banget, nggak tegang, jadi selalu santai tapi sesuai dengan aturan yang berlaku kayak gitu. Sangat capek banget. Jadi itu tadi kegiatan belajar sebelum melakukan tes. Jadi ada belajarnya di sini di Jepang, ada tes. Sebelum tes ada belajar di dalam ruangan yang sangat memakan waktu banyak sekali. Dan setelah selesai kegiatan ini nanti kita akan melakukan tes di lapangan menggunakan alatnya langsung. Jadi tetap saksikan terus di video selanjutnya, jangan kemana-mana. Oke. Oke, jadi teman-teman untuk minggu ini jadi ada kegiatan itu belajar bersama tentang bagaimana cara menggunakan, bukan forklift sih, jadi kayak mesin untuk naik ke turunnya buat kerja di Gemba. Jadi tadi sudah sempat nyoba itu, dan nanti ada videonya kok, tenang aja. Jadi udah sempat nyoba kita, lumayan sih, seru banget. Ada perjalanan juga, tapi nggak dapat rekaman itu karena sebenarnya nggak dibolehin untuk merekam. Dan juga di ruangan juga tadi untuk hanya beberapa saja yang bisa direkam karena nggak boleh merekam keseluruhan untuk orang-orang yang lagi belajar seperti itu kalau di Jepang. Oke, ya tetap saksikan aja terus, nanti ada video-video selanjutnya untuk kedepannya biar lebih baik lagi pembuatan video ini. Next.